Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan malam hari ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul bersama di ruang maya ini untuk melaksanakan aktivitas berupa kewajiban kita untuk memenuhi tugas dalam pelatihan komite penggerak. Sebelum materi ini saya paparkan, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita pada malam hari ini berjalan lancar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Selesai. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi yang berjudul literasi digital. Apa itu literasi digital? Nanti kita paparkan. Tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, yang pertama, mempelajari TIK. Yang kedua, menerapkan penggunaan TIK dalam pelaksanaan pembelajaran kita. Untuk lebih jelasnya, saya akan memaparkan materi yang telah saya buat. Bapak Ibu. Ini materi yang akan kita pelajari bersama pada kesempatan kali ini yang mengenai literasi digital. Baik, yang pertama yang kita pahami terlebih dahulu adalah apa sih tujuan literasi digital itu? Pembelajaran kita pada malam hari ini. Jadi dengan membaca dan menelaah materi pada kegiatan pembelajaran ini, peserta diklat diharapkan dapat mengidentifikasi tentang TIK. Yang perlu kita pahami bersama adalah TIK atau teknologi informasi dan komunikasi tersebut memiliki tujuan dan tantangan. Jadi tujuan TIK itu apa? Tantangan itu apa? Tuntutan TIK dalam kehidupan kita sehari-hari adalah kita dituntut untuk dapat mengetahui, menguasai TIK itu seperti apa penggunaannya dan bagaimana menerapkannya pada pembelajaran kita sehari-hari. Kemudian ada tantangan. Tantangan itu seperti apa? Kita mampu tidak untuk menguasai teknologi yang berkembang pesat pada saat ini, seperti penguasaan alat-alat penayangan dalam pembelajaran seperti InFocus, bagaimana mengoperasikan laptop dan sebagainya. Jadi itu merupakan tantangan kita sebagai guru, apakah kita mampu untuk menerapkan teknologi ini dalam pembelajaran kita. Nah, seperti pada saat ini, kita sudah mulai melakukan kegiatan belajar dengan menggunakan laptop, penayangan melalui Zoom dan sebagainya. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Teknologi itu merupakan alat atau sarana teknis yang digunakan manusia untuk meningkatkan perbaikan atau penyempurnaan lingkungannya. Teknologi merupakan suatu pengetahuan tentang cara menggunakan alat dan mesin untuk
melaksanakan tugas secara efisien. Jadi ketika kita menggunakan teknologi dalam bekerja, kita dalam melaksanakan tugas itu efisien dalam penggunaan waktu, dalam pengelolaan nilai pada saat mengajar, kemudian proses pembelajarannya juga akan lebih singkat waktunya dalam menjelaskannya, dan kita mempunyai kesempatan untuk lebih banyak untuk menjelaskan materi-materi kepada anak-anak. Baik Bapak Ibu, yang berikutnya, untuk dapat memanfaatkan TIK dalam memperbaiki mutu pembelajaran, ada 3 hal yang harus diwujudkan, yaitu 1, siswa dan guru harus memiliki akses kepada teknologi digital secara pribadi dalam kelas, sekolah, dan lembaga pendidikan. Jadi ketika di sekolah itu sudah difasilitasi dengan alat-alat pembelajaran TIK seperti komputer, jadi tentunya bagaimana guru dan siswa itu mampu mengoperasikannya. Jadi mampu tidak kita terapkan, karena ketika guru dan siswa tidak memiliki alat tersebut, otomatis mereka akan tidak bisa mengakses. Tapi bagaimana caranya untuk bisa mengakses tersebut, ya tentu harus memiliki. Nah, bagaimana cara memilikinya tergantung kepada pribadi kita. Seperti apa caranya? Apakah sekolah mengadakan atau pemerintah mengadakan? Caranya mungkin seperti itu. Berikut yang kedua, harus tersedia materi yang berkualitas, bermakna, dan dukungan kultural bagi siswa dan guru. Jadi ketika alat-alat TIK sudah tersedia di sekolah kita, bagaimana materi yang disiapkan oleh guru mampu meningkatkan kualitas belajar siswa. Seperti itu. Yang berikut, guru harus memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menggunakan alat-alat dan sumber-sumber digital untuk membantu siswa agar mencapai standar akademik. Jadi untuk mewujudkan peningkatan standar akademik melalui TIK ini, tentunya guru harus mempunyai pengetahuan tentang penggunaan TIK tersebut. Karena alangkah ruginya ketika sarana itu tersedia di sekolah, tapi kita guru tidak mampu untuk mengoperasikan. Sangat rugi Bapak Ibu. Jadi makanya tentu jalannya kita harus belajar. Belajar mungkin otodidak melalui guru, les, dan sebagainya. Melalui YouTube. Nah, berikut Bapak Ibu. Yang terakhir, manfaat menggunakan TIK. Jadi ada beberapa manfaat yang kita peroleh ketika kita menggunakan TIK dalam pembelajaran kita. Yang pertama itu, pembelajaran menjadi lebih interaktif, simulatif, dan menarik. Tentunya karena biasanya anak-anak ketika kita menayangkan penayangan gambar atau video atau apapun itu materi yang kita berikan di sekolah, kadang anak itu lebih terpacu semangatnya karena melihat hal seperti itu, mungkin hal baru bagi peserta didik kita. Yang berikut, dapat menjelaskan sesuatu yang sulit dan kompleks. Jadi ketika ada sesuatu yang mungkin sulit kita jelaskan dengan kata-kata, tapi mungkin dengan gambar atau tayangan video kita lebih mudah untuk menjelaskannya. Makanya kita harus mampu mengakses TIK tersebut agar bisa mengatasi hal tersebut. Yang berikut, mempercepat proses yang lama. Apa itu mempercepat proses yang lama? Misalkan kita mengulang nilai. Nah, dalam mengulang nilai, ketika kita menggunakan Excel, ya, Microsoft Excel itu dalam mengulang itu agak mudah. Kenapa? Karena ada dalamnya ada rumus-rumus yang kita dapatkan, kita bisa gunakan untuk mengulang nilai siswa. Berikut, menghadirkan peristiwa yang jarang terjadi. Di peristiwa jarang terjadi itu misalkan tsunami, seperti tsunami Utah Palu. Nah, bagaimana ketika guru mengajarkan peristiwa tsunami
kan tidak mungkin kita harus menunggu tsunami, kemudian kita mengerjakan materi tersebut. Kemudian materi tentang bencana alam, gempa dan sebagainya, apakah kita harus menunggu gempa, banjir dan sebagainya, baru kita bisa mengajarkan? Tentunya tidak, Bapak Ibu. Dengan teknologi, kita bisa menghadirkan peristiwa tersebut, walaupun peristiwanya tidak ada. Misal kita downloadkan videonya, kita tayangkan mereka seperti ini loh, dampak dari tsunami, banjir dan sebagainya. Dan kemudian yang terakhir, menunjukkan peristiwa yang berbahaya atau di luar jangkauan, misalkan peristiwa sejarah, perang dan sebagainya, kita bisa tayangkan melalui TIK tersebut. Kita bisa perlihatkan gambar, video dan sebagainya. Bapak Ibu, saya kira demikian materi pemaparan saya pada kali ini. Saya berikan kesempatan Bapak Ibu bila ada sesuatu yang mungkin belum dimengerti atau yang kurang dipahami, saya persilahkan Bapak Ibu. Waktu dan kesempatan saya persilahkan. Terima kasih. Pak, ada satu pertanyaan. Silakan Bu. Pertanyaan saya satu saja. Tuntutan dan tantangan TIK itu Pak untuk siapa? Oke, baik Bapak Ibu, saya tampilkan kembali slide-nya. Baik, jadi pertanyaan dari Ibu Lili tentang tantangan dan tuntutan. Jadi tantangan dan tuntutan itu pada murid semua yang tergabung dalam warga sekolah tertantang dalam hal ini. Apalagi sekarang pandemi, bukan hanya sekolah siswa dan murid dan siswa dan guru atau kepala sekolah yang tertantang dalam pembelajaran sekarang, atau orang tua. Tantangan tuntutan itu, tantangan kepada murid itu seperti apa? Apakah dia mampu ketika kita memberikan tugas melalui WA? Apa dia tahu tidak membuka WA? Nah, makanya kita harus memberikan tantangan kepada mereka untuk menguasai hal tersebut. Bagaimana cara melihat tugas di WA, mengirim tugas melalui WA dan sebagainya. Termasuk guru juga, guru ditantang untuk menguasai hal tersebut. Bagaimana cara guru membuka classroom untuk membuat tugas dan sebagainya, membuat materi di dalam Microsoft Word untuk mengirimkan kepada siswa. Saya kira itu tantangan bagi guru. Terima kasih, Pak Ibu. Gimana Pak Ibu? Ada pertanyaan lain? Jelaskan manfaat TIK untuk pembelajaran ke depannya. Barangkali itu. Baik, Ibu Nirma, saya kira pertanyaan yang bagus. Apa sih manfaat TIK dalam pembelajaran? Jadi, seperti yang saya katakan tadi bahwa anak-anak ketika melihat tayang-tayangan melalui gambar tayang seperti Infokus, ketika kita menanyakan Infokus, mereka akan lebih bergairah untuk belajar. Dengan bergairahnya itu kita harapkan untuk keaktifannya dalam belajar, sehingga bisa meningkatkan hasil belajar siswa tersebut. Saya kira demikian Ibu. Terima kasih pertanyaannya, karena waktu kita sudah menunjukkan pukul 9, jadi kita akhiri kegiatan pada malam hari ini. Atas partisipasinya Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih. Sebelum menutup kegiatan kita pada malam hari ini, kita ucapkan alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.